Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Hidayat yang kebetulan di sini bertindak sebagai marketing dari W38S. Jadi W38S ini mungkin lebih banyak dikenal di lingkungan para pengusaha pulsa adalah sebagai web pulsa atau script pulsa W38S. Nah, di sini akan dijelaskan nih nanti apa sih sebetulnya W38S dan bisnis pulsa itu seperti apa. Mungkin dari sini yang hadir, sebagian ada yang baru ingin mengenal apa itu usaha pulsa, apa itu bisnis pulsa. Nah, nanti bisa disimak. Kita akan mulai. Nah, kita akan mengenal web pulsa W38S. Jadi, sebelum kita mulai materinya, seperti yang kita tahu, sejak era pandemi ini, kebutuhan pulsa, kebutuhan kuota, dan kebutuhan digital itu lumayan meningkat. Ya, kenapa? Karena sekolah itu online, kerja itu WFH, kuliah itu online, otomatis membutuhkan kuota agar bisa melakukan Zoom meeting, melakukan Google Meet, dan sebagainya. Nah, jadi bisa dibilang pada era pandemi ini, bisnis pulsa itu masih bisa survive. Meskipun di tengah-tengah usaha lain yang redup seperti apa food and beverage, kemudian usaha khususnya yang berkaitan dengan makanan, kafe, restoran, itu mereka kesulitan di era pandemi ini, tapi alhamdulillahnya usaha pulsa masih bisa survive. Nah, meskipun ada larangan misalkan membuka toko secara offline, membuka counter, membuka kios pulsa secara offline, tetapi bisa diakali. Dengan cara apa? Dengan membuka usaha penjualan pulsa yang lebih luas. Contohnya diantaranya menggunakan web pulsa W38S. Nah, karena dengan web pulsa W38S, pembeli atau pelanggan kita yang tadinya perlu datang ke counter untuk membeli pulsa, bisa mengorder lewat website ataupun lewat aplikasi ataupun media media lainnya, bisa dari WhatsApp, bisa dari Jabber, bisa dari Telegram, dan itu semuanya diproses otomatis. Jadi web pulsa ini tuh mirip seperti software pulsa yang lainnya, seperti Automax, IRS, Tiga Putri, ST24, Tiger Engine, dan sebagainya. Nah, itu mirip seperti itu. Mungkin yang sedikit membedakan adalah web pulsa W38 ini adalah engine yang sebetulnya dikhususkan untuk narik secara head to head. Jadi memang tidak dibuat narik dari chip langsung atau misalkan dari Sidompul, dari Mkios dan sebagainya itu tidak, tapi produk yang diambil itu head to head dari supplier yang lain. Nah, kemudian kita lanjut. Ini ada sedikit sejarah dari web pulsa W38S. Jadi pertama kali ada itu Maret 2015. Versi pertama. Versinya itu masih sangat standar, prosesnya itu masih manual. Ibaratnya seperti kita belanja di toko online berbentuk web saja, hanya saja untuk menjual pulsa. Jadi masih sangat sederhana. Kemudian pada November 2015 ini mulai muncul yang lebih otomatisnya, versi 2-nya hadir. Nah, kemudian pada Mei 2016 disempurnakan kembali di versi 3. Plus di versi 3 ini dilakukan enkripsi. Kenapa dilakukan enkripsi? Agar tidak ada oknum-oknum yang mencuri data-data atau file penting. Nah, jadi jangan salah nih, W38S ini banyak ibaratnya yang ingin mencontek, mencuri skripnya itu banyak pihak-pihak yang seperti itu. Makanya dilakukan enkripsi. Tapi tidak perlu khawatir karena file views-nya itu tidak dienkripsi. Apabila ada yang sudah belajar kode igniter, tahu kan di kode igniter itu ada views, ada controller, dan ada models. Nah, controllers dan model ini mungkin dienkripsi tapi views-nya tidak. Jadi terkait tampilan atau sesuatu yang terkait views itu bisa diubah. Ini salah satu keunggulannya dari WebPulsa 38S. Diberi keleluasaan untuk edit-edit. Jadi bagi
rekan-rekan yang suka dengan edit-edit, rekan-rekan yang ingin mengembangkan tampilan atau sejenisnya itu bisa bebas lah. Dan bahkan ada controller dan model yang tidak dienkripsi. Jadi bisa membuat modul-modul baru, mengembangkan modul. Nah, itu salah satu keleluasaan yang diberikan oleh developer selama tidak menyalahi ketentuan dari lisensi. Apabila menyalahi ketentuan lisensi, otomatis nanti lisensi akan dinonaktifkan dan tidak akan pernah mendapatkan update kembali. Lalu lahirlah nih versi 390 pada Agustus 2019. Di sini sudah semakin lengkap, paymentnya juga sudah semakin lengkap. Di W38S sendiri, ketika hanya membeli lisensi only, kemudian membuat web pulsa, sudah include dengan mutasi 4 bank besar. Ada Bank BCA, ada Bank Mandiri, ada Bank BNI, ada Bank BRI. Nah, khusus yang BRI ini, mutasinya itu karena perlu memasukkan kode CAPTCHA, jadi nanti pembeli ketika melakukan transaksi atau deposit perlu menekan tombol konfirmasi, karena nanti pembeli perlu memasukkan kode CAPTCHA-nya. Kalau misalkan Bank BNI, BCA, dan Mandiri itu full otomatis. Ya, selama internet bankingnya tidak diblokir. Jadi mutasinya ini menggunakan internet banking. Diperlukan internet banking personal dengan user interface yang sudah diatur bahasa Indonesia. Khusus BNI juga perlu login ke versi yang mobile untuk internet bankingnya. Jadi bedakan ya, ada mobile banking, ada internet banking versi mobile khusus untuk BNI. Jadi perlu bisa login ke yang versi mobilenya. Caranya bagaimana? Paling mudahnya buka HP, buka Google Chrome atau Firefox atau browser lainnya, kemudian masuk ke websitenya BNI, nah kemudian masuk ke internet bankingnya. Nah, nanti pasti otomatis diarahkan ke internet banking versi mobile karena dibukanya dari HP. Kalau misalkan bukanya di laptop atau di PC, nah itu nanti tampilannya beda. Bedanya di mana? Kalau misalkan yang PC dan laptop, dia ada captcha-nya. Tapi kalau yang versi mobile, tidak ada captcha-nya. Kemudian kalau Mandiri dan BCA sudah aman lah. BCA itu kan pakai klik BCA. Kalau Mandiri pakai Mandiri Online. Itu mutasi bisa otomatis. Dan yang paling terbaru versi web pulsa W38S adalah versi 395. Ini yang sudah terbaru. Apabila di luar sana ada yang menawarkan web pulsa W38S, tapi ternyata versinya di bawah 395, harus hati-hati. Dikhawatirkan yang dijual adalah web yang second, yang lisensinya sudah tidak aktif. Atau yang lebih parahnya lagi, yang dijual adalah versi palsu nih, versi 2, yang dibuat seolah-olah seperti versi 395, padahal itu masih versi 2. Versi 2 ini bahaya, karena dulu pernah ada oknum yang menjual secara ilegal dan bisa disisipi file berbahaya. Jadi hanya beli web pulsa W38S ke tempat yang resmi. Di mana bisa membeli W38S yang resmi? Ya, pertama langsung ke developer, ke Pak Samsul melalui w38s.com. Tapi kalau misalkan khawatir slow respon Pak Samsulnya dan dirasa lebih suka yang obrolan yang cepat dibalas, bisa beli ke scriptpulsa.com atau ke seller resmi lainnya. Nah, kalau saya sendiri ini megang di scriptpulsa.com. Saya sendiri sudah gabung dari W38 sini sejak 2016. Nah, jadi sejak 2016 gabung sebagai orang biasa, jualan pulsa, akhirnya membuat web pulsa. Alhamdulillah dari membuat web pulsa ini ternyata profitnya itu bagus. Jadi kedepannya itu bagus lah. Dan sampai sekarang sampai 2021 masih tetap di web pulsa, sudah 5 tahun. Dan alhamdulillahnya diberi kepercayaan oleh pihak developer agar saya membantu menjualkan web pulsa W38S. Oleh sebab itu, maka dibuatlah scriptwebpulsa.com sebagai media jika ada yang ingin membeli web pulsa W38S. Kemudian, jika ada yang membeli selain di scriptwebpulsa.com, tetapi belum join ke grup, juga bisa dikontak kami ya. Di ini nih, nomor WhatsApp-nya sudah tertera di background saya 0851 5529 8877 dengan ketentuan memberikan informasi domainnya apa, lisensinya apa,
Nah, nanti ada beberapa informasi lain juga yang perlu diisi. Nanti setelah diverifikasi akan dimasukkan ke grup. Kenapa dimasukkan ke grup ini agak rumit, harus diverifikasi terlebih dahulu. Karena kita tidak mau ada penyusup. Penyusup dalam artian orang-orang yang niatnya itu kurang baik. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu ada oknum yang dia itu masuk ke grup hanya untuk membuat modul, membuat file template tampilan yang ternyata disusupi backdoor. Kalau ada file yang seperti itu disusupi backdoor, nah itu khawatir ada kejadian yang tidak diinginkan. Akhirnya orang tersebut pun di-kick dan jadi buron lah, jadi blacklist. Jadi kalau misalkan ada yang bertemu ya yang namanya Christian Permana dari Karawang, nah itu harus hati-hati karena niatnya itu tidak baik lah. Kemudian juga ada oknum lainnya juga yang menjual beli webpool. Jadi dia beli webpool dari orang yang sudah ingin pensiun, kemudian webpoolnya dijual kembali ke orang lain, tapi ada data-data penting yang dia simpan. Jadi setelah dijual ke orang, nah akun-akun adminnya diubah kembali sama dia. Jadi ibaratnya dicuri lagi web pulsanya. Nah, ini kan berbahaya sekali. Makanya sangat penting membeli web pulsa W38 itu ke tempat yang resmi. Ini insya Allah juga nanti sebentar lagi akan liris web pulsa W38S versi 4.0. Nah, itu lebih keren lagi, namun masih dalam perkembangan. Ini yang belum tahu wajah dari developer W38S, Pak Samsul Bahri dari Tangerang. Beliau yang sudah mendevelop W38S dari yang awalnya sederhana sampai sekarang ini luar biasa canggih lah bisa dibilang. Fitur-fiturnya bermacam-macam. Dan sedikit informasi juga, W38S sendiri ini rekornya itu jangan dianggap sepele ya, transaksi hariannya bahkan ada yang sampai 20.000 transaksi per hari, 50.000 transaksi per hari, 60.000 transaksi per hari, bahkan 70.000 transaksi per hari juga ada. Jadi sudah teruji ketangguhannya yang selama menggunakan memang VPS yang mumpuni. Jadi semakin banyaknya transaksi, perlu diupgrade juga nih VPS-nya. Nanti kita bahas ke belakang ya. Apa sih VPS itu? Dan juga kenapa memerlukan VPS? Selanjutnya, pasti tadi ada yang bingung nih, kenapa dikit-dikit dibilangnya script pulsa, dikit-dikit dibilangnya web pulsa, tapi kok dikit-dikit dibilangnya web pool. Nah, jadi kenapa ada banyak istilah seperti ini? Jadi istilah yang familiar kenapa dibilang script pulsa, yaitu tadi karena web pulsa W38S ini kan dasarnya ataupun bahkan software lainnya seperti Automax RS dan lainnya itu dasarnya ya terdiri dari software yang dirangkai dari script-script. Nah, web pulsa sendiri menggunakan PHP basisnya, kode igniter. Nah, kemudian setelah membeli script pulsa, diinstal, muncullah web pulsa. Karena ya bentuknya dari website. Nah, web pulsa ini disingkat jadi web pool. Makanya ada istilah script pulsa, web pool, nah itu sama saja. Kemudian akhir-akhir ini dipopulerkan istilah cloud server pulsa dan engine server pulsa. Kenapa diberi nama cloud server pulsa? Karena database dan juga sistemnya diinstal di cloud, di VPS, di hosting, di data center. Nah, itu sistemnya cloud. Sebenarnya cloud ini hanya istilah untuk komputer yang tempatnya tidak di rumah kita, tapi di tempat orang lain atau di gedung data center istilahnya. Itu istilah untuk cloud. Kemudian populer juga akhir-akhir ini istilahnya engine server pulsa. Karena W38S sendiri ini adalah independen, dia adalah engine, sistemnya itu terdiri sendiri, bukan merupakan add-on untuk SW lain, bukan merupakan tambahan untuk SW lain. Jadi
memiliki W38S itu sama dengan memiliki software pulsa. Jika sebelumnya sudah punya Automax, membeli W38S, ya berarti punya Automax dan punya W38S. Ada dua server pulsa. W38S ini bukan merupakan sebuah add-on, bukan merupakan sebuah tambahan. Dan untuk yang sekarang, W38S ini menggunakan basisnya PHP 7. Nah, PHP 7 dan juga menggunakan servernya itu Linux. Jadi menggunakan server Linux, tapi sebetulnya diinstal di Windows juga bisa. Tapi seperti yang kita tahu, VPS dan juga hosting ini VPS yang hosting familiarnya dengan Linux lah. VPS yang di data center dedicated itu banyaknya pakai Linux. Menggunakan PHP 7, OS-nya bebas, tergantung panel yang digunakan. Kalau misalkan menggunakan DirectX ini biasanya pakai CentOS 7. Nah, kemudian di W38S ini, jika sudah membeli hosting, VPS, data center itu bebas mau pakai di mana, terserah mau pakai di mana, selama cocok dan bisa digunakan. Karena tidak semua penyedia itu cocok diinstal W38S. Contohnya hosting di rumah web itu kurang cocok. Ada fungsi-fungsi yang tidak bisa jalan. Jadi mungkin kalau misalkan ingin yang langsung gede sekalian bisa pakai VPS, bisa juga langsung ke data center. Nah, misalkan contoh ke Pak Abdul, di VPS-nya Pak Abdul itu W38S bisa diinstal. Tinggal nanti konfigurasi saja. Kemudian di penyedia-penyedia lain juga bisa, di Era Media, di Niaga Hoster, itu bisa. Nah, file views-nya ini tidak dienkripsi. Jadi bisa dengan bebas dicoba diubah tampilannya itu terserah. Yang penting sesuai kreativitas masing-masing. Kalaupun jika dirasa kurang mahir edit-edit khususnya awam dengan CSS dan PHP, banyak penyedia pihak ketiga, modul pihak ketiga atau template pihak ketiga yang menyediakan modul-modul atau template ini. Nah, contohnya lah, misalkan kalau desain-desain nanti ke Om Coachrit bisa, atau desain aneh-aneh lah, bagus-bagus, nah itu bisa ke Om Coachrit atau ke Mirai untuk template web. Kemudian untuk modul-modul pihak ketiga itu ada banyak, ada modul QM nih, ada Om Muammar Kadafi, pembuat modul QM, dan juga ada modul HT, namanya modul Banua, ada banyak modul-modul pihak ketiga yang bisa digunakan. Nah itu salah satu kebebasan yang diberikan oleh developer. Silakan, jika bisa buatlah sendiri modul sesuai kebutuhan kalian itu boleh. Yang penting tidak melanggar ketentuan lisensi dan sudah izin dulu ke developernya dibicarakan. Biar nanti dicek juga ini modulnya isinya aneh-aneh atau tidak. Jadi nanti ada sinergi nih antara developer dan modul-modul pihak ketiga yang ini. Oh, bentar ya. Saya ditelepon sama Pak developer dulu. Halo, Pak developer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang udah mulai? Udah mulai, Pak. Gabung, Pak, Zoom, Pak. Ayo, gabung Zoom. Hah? Oh, ternyata lagi sakit Pak developernya. Oke lah, Pak. Nanti next time gabung, Pak. Saya lanjut dulu ya acaranya ya. Kakak sehat nih. Assalamualaikum. Maaf ya. Iya, iya. Waalaikumsalam. Nih, mohon maaf. Ternyata Pak developernya ini izin tidak bisa hadir karena sedang ada di klinik. Sedang ada di klinik. Bentar ya, coba saya dulu.
كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة Nah, kita lanjut lagi ya. Tadi sudah di mute. Ini saya baru baca komennya, ada yang bilang suaranya kecil ya. Padahal mikrofonnya udah deket nih. Masih kecil apa udah jelas? Kita besarkan lagi. Udah jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah jelas. Sekarang kita masuk ke untuk share screen-nya jelas ya. Nah, kita akan menjelaskan tentang alurnya itu seperti biasa. Alurnya seperti apa nih W38 itu sistemnya. Nih, yang pertama, kita asumsikan sudah install W38S ya, sudah punya W38S, sudah diinstal di cloud, sudah diinstal di VPS atau hosting, paling rendahnya ke hosting bisa. Nah, alurnya seperti ini. Pertama dari kanan nih. Nah, misalkan W38S-nya ini sudah diinstal dan juga sudah ada aplikasi Android-nya, sudah pakai modul Telegram, pakai modul, wah lengkaplah komplit macam-macam. Nah, nanti agen membeli. Agen ini dia bisa berupa tukang di counter, ataupun orang-orang yang usaha-usaha kecil-kecilan, atau end user. End user juga bisa beli. Kenapa bisa end user beli? Karena di W38S ini, sistem membernya itu ada dua. Ada member biasa dan reseller. Reseller ini harganya bisa lebih murah daripada yang member biasa. Gunanya apa? Agar reseller ini bisa jualan. Nah, untuk member biasa ini targetnya adalah ke end user. End user itu siapa sih? Ya, orang terakhir yang membeli produk pulsa. End user itu misalkan pulsa Indosat 5.000, ke end user kita kasih harga 7.000. Kemudian ke reseller kita kasih harga 5.900. Jadi kan yang reseller bisa jualan, kalau yang end user ya dia untuk pakai dirinya sendiri. Nah, untuk harga sendiri ya bebaslah ingin berapa selama wajar dan jangan jual harga rugi. Beberapa ada yang jual harga rugi, maksudnya harga rugi itu dia dapatnya dari supplier itu harga 10.000, dia jual harga 9.900. Nah, kelihatannya kecil itu kerugiannya, tapi kan kalau diakumulasi jadi banyak. Nanti rugi tuh keuangannya berantakan, jangan sampai seperti itu. Nah, dari agen atau pembeli end user atau member atau klien ini order pulsa nih dari web, dari aplikasi, dari Telegram, dari Jabber, dari WhatsApp, dari mana aja medianya, orderan masuk. Kita lihat yang panah biru. Masuk ke sistem W38S. Nah, sistem W38S ini mendapat perintah, oh ternyata ada orderan masuk. Orderannya itu diolah, kemudian dijadikan perintah ke supplier. Mungkin jika ada yang sudah pakai Automax atau software lainnya familiar ya. Ketika kita ambil ke SPL lain, misalkan ke Automax, jalur Jabber nanti ada format transaksinya, misalkan kode, nomor HP, PIN, pagar, ID, atau misalkan lewat jalur IP juga ada formatnya. Nah, nanti pembelian si customer agen itu diolah jadi perintah seperti itu dan disampaikan ke SPL. Nah, jalurnya ke SPL itu ada 3 yang biasa digunakan. Pertama, Jabber.
Nah, kalau misalkan lewat Jabber, otomatis lewat server Jabber dulu. Ini yang awan warna merah ini ketangkap server Jabber. Nah, jadi dari perintah web pulsa itu, dari server Jabber diteruskan ke si SPL. Tapi kalau misalkan menggunakan jalur IP atau API, nah itu tidak lewat server Jabber, jadi direct langsung ke SPL-nya. Menggunakan IP itu mungkin jika ada yang sudah megang SW sudah paham ya. IP itu apa? IP address menggunakan HTTP GET dan sebagainya. Kemudian ada juga API. API ini contohnya seperti misalkan narik ke DigiFlash atau ke supplier lain yang mau menyediakan jalur API. Nah, dan IP dan API ini sendiri membutuhkan IP dedicated. Jadi bukan IP dedicated ya, IP yang status yang IP-nya tidak berubah-berubah. Makanya kalau misalkan menggunakan jalur IP dan API, kurang disarankan mengaktifkan proxy pada Cloudflare. Jadi mungkin akan ada yang tahu kalau misalkan Cloudflare ini cukup bagus ya untuk membantu mengatasi DDoS atau sebagainya atau juga menjadi SSL gratisan. Itu bisa pakai Cloudflare dan juga pengguna web pulsa ini harus wajib saya rasa mempelajari Cloudflare. Kenapa? Karena web pulsa ini bebas kita. Misalkan udah install di VPS penyedia A, kurang cocok, mau pindah ke VPS atau apa data center punyanya B. Nah, itu bisa pindah leluasa, fleksibel aja. Tapi agar proses propagasi, apa itu proses propagasi? Istilahnya pindahan servernya itu prosesnya tidak lama, maka diperlukan si Cloudflare ini. Yang tadinya prosesnya itu bisa 2 hari proses propagasinya, dengan Cloudflare jadi hanya 10 menit. Nah, si lanjut nih, si supplier udah mendapat perintah dari server W38 kita tentang transaksinya. Nanti supplier mengolah perintah tersebut, kemudian diteruskan ke operator ya dengan media chip, media mocan, yang sebagainya nanti diolah, kemudian diisikan ibaratnya pulsa 5.000 Indosat itu ke pembeli. Nanti setelah diisikan sukses, supplier akan menerima respon dari provider, operator, balasan bahwa transaksinya sukses. Atau mungkin misalkan gagal salah nomor, dapat respon transaksinya gagal. Respon tersebut oleh supplier diteruskan ke W38S ini. Di server W38S ini diolah jawabannya, diolah reply-nya, mendapat respon sukses. Oh, ini responnya sukses. Kemudian SN-nya ditangkap. Karena sudah diatur regex-nya, SN-nya ditangkap. Nah, jadi contoh reply dari supplier itu misalkan pulsa 5.000.0857.123 sukses. SN titik 2 123456. Saldo 500.000 dikurangi 5.000 sama dengan sekian pada tanggal sekian. Nah, itu contoh reply dari supplier. Nanti di server W38S diolah. Nah, mengubah status transaksi yang ada di web dan aplikasi member itu yang tadinya proses berubah jadi oke. Kemudian ditampilkan SN-nya berapa. Nah, itu ditangkap berdasarkan reply dari supplier. Nah, kalau misalkan ada yang sudah pernah pegang server pulsa ya udah biasa ya dengan istilah regex. Jadi untuk regex menangkap balasan sukses, balasan gagal, kemudian menangkap SN. Nah, itu nanti bisa sama-sama belajar. Tapi mungkin penulisan regexnya W38S ini berbeda ya dengan sesuai lain, berbeda dengan Automax, ERS, cara penulisan regexnya berbeda, tapi kurang lebih eh, ininya sama, idenya itu sama terkait regex itu seperti itu. Dan yang menakjubkan adalah semua proses ini terjadi kurang dari 1 detik. Dari member order pulsa 5.000, set masuk ke server W38S, masuk lagi ke server Jabber, masuk lagi ke SPL lewat chip ke operator, dapat reply, balik lagi ke W38S, baru ke klien. Nah, semua itu prosesnya bisa terjadi kurang dari 1 detik.
Kalau produknya lancar ya, itu kurang dari 1 detik. Misalkan order token lah atau pulsa reguler itu bisa kurang dari 1 detik beres. Kalau misalkan produk fisik, misalkan voucher fisik di W38S ini juga bisa menyimpan kode vouchernya. Itu lebih cepat lagi transaksinya, nggak usah pakai proses, langsung bisa oke dan ditampilkan kode voucher fisiknya. Jadi si W38S ini ya dia seperti software pulsa atau SW pulsa lainnya. Nah, jadi mentransaksikan eh, permintaan dari konsumen, pengisian pulsa, diolah, diteruskan ke supplier, menerima respon dari supplier, diteruskan lagi ke konsumen, dan konsumen akhirnya disajikan dengan tampilan transaksi sukses. Nah, inilah engine si server W38S ini. Hanya saja spesialisasinya W38S ini narik ke supplier lain, narik ke supplier H2H, bukan narik ke chip. Nah, ini belum support nih W38S narik ke chip. Karena memang sejak pertama dibikin, W38S ini sebetulnya tujuannya untuk langsung ke end user. Jadi untuk pulsa, kuota, token listrik, PPOB, nah itu bisa semua. Yang penting apa aja barang yang ada di supplier, nah itu bisa kita jual. Kalau misalkan pakai W38S. Seperti itu. Kalau misalkan kemarin ada yang bingung nih W38S itu apa sih? Apa sih? Mudah-mudahan bisa terjawab. Jadi W38S ini independen, standalone, engine-nya itu sendiri, sistemnya sendiri, PHP base, menggunakan kode igniter. Kalau misalkan ada yang ini, frameworknya adalah kode igniter. Dan diinstalnya di cloud. Kalau misalkan ada yang tanya bisa atau tidak diinstal di PC di rumah, bisa. Tentu saja bisa, karena ya sama aja PC di rumah dengan yang ada di cloud itu sama, hanya beda lokasinya saja, tempatnya di mana, di rumah apa di tempat orang lain. Seperti itu. Kemudian keuntungan menggunakannya W38S. Yang pertama diantaranya efisiensi biaya. Kalau misalkan kita menyediakan komputer server di rumah, sudah pasti kita harus menyediakan listrik, menyediakan genset, menyediakan jaringan internet yang kencang, IP yang apa? IP dedicated dan sebagainya. Nah, karena diinstal di cloud, diinstal di VPS, diinstal di hosting, jadi kita tidak perlu memikirkan listrik, nggak usah khawatir listriknya mati tiba-tiba di rumah karena nggak kuat, sambil nyalain server, sambil ngegosok, sambil nyuci baju jadi ngejepret. Tidak usah khawatir. Dan juga internet juga tidak usah khawatir. Jadi kurang lebih apalagi yang daerahnya itu sering mati lampu, nah itu sangat cocok sekali diinstal di hosting atau VPS karena banyak ya sekarang SW-SW lain juga sudah mulai beralih ke cloud disimpannya Automax, ST24, IRS, nah itu disimpan di cloud ya misalkan di VPS-nya Pak Abdul, nah, itu banyak yang di situ dan bisa dikontrol dari mana saja karena ada di ini, ada di hosting, ada di VPS, tinggal buka aja dari HP, ada transaksi pending, buka dari HP, masuk ke admin panel, lihat, oh iya ada transaksi pending. Nah, tinggal dicek nih di suppliernya itu diproses atau enggak, atau memang dari suppliernya belum ada respon. Nah, nanti tinggal diedit manual dari admin panel. Kalau misalnya ternyata sudah sukses tapi belum ada reply. Dan juga tidak usah khawatir mati listrik lah. Dan salah satu pengelolaan lain adalah modul auto mapping. Auto mapping ini adalah modul pihak ketiga, modul buatan pihak ketiga yang gunanya adalah untuk menyesuaikan harga produk berdasarkan kenaikan dan penurunan harga di supplier. Nah, jadi tidak perlu repot-repot lagi. Mau ganti harga manual, oh ini SPLA harga Telkomselnya turun nih, kita ubah manual turun. Oh, harga tokennya naik nih, kita ubah manual naik. Tidak perlu, karena menyesuaikan dengan keadaan atau harga
dari suppliernya itu sendiri. Status open close-nya juga menyesuaikan. Nah, nanti kita lihat ya contohnya mapping itu seperti apa belakangan. Dan yang sudah pasti di W38 di sini, bebas ambil supplier kemana saja selama cocok. Tidak ada ketentuan harus ambil di A, harus ngambil di B, atau di lock-lock supplier nggak bisa ngambil keluar. Tidak. Bebas ambil kemana saja sesuai kebutuhan selama cocok. Dan tetap diingatkan yang harganya wajar. Jangan tergiur harga murah, nanti zong, deposit gede, uangnya dibawa kabur. Hati-hati ya. Banyak yang supplier H2H seperti itu. Contohnya ada Dewata, Gayatri. Nah, itu harus hati-hati. Indah Reload juga harus hati-hati. Jangan sampai terkena jebakan iming-iming harga murah. Nah, sekian nih. Terima kasih presentasinya seperti itu. Kita akan lanjut langsung ngeliat mapping itu seperti apa ya. Mungkin ada yang penasaran proses mapping itu seperti apa. Ini bisa kita lihat. Nanti setelah penjelasan mapping, silahkan jika ada yang ingin bertanya ya. Ini sudah terlihat ya di layar. Ini adalah contoh mapping. Kita balik ke menu mappingnya. Jadi ini adalah contoh supplier-supplier yang digunakan. Misalnya, ini adalah contoh-contoh suppliernya. Nah, terus kita akan melakukan mapping. Misalkan untuk aksis. Nah, di aksis ini adalah contoh aksis pulsa 5000. Di dalam pulsa 5000 ini terdapat 4 buah daftar mapping. Dari supplier pertama ngambil kode A5, harganya sekian. Dari supplier yang keempat, ambil kode AX5, harganya sekian. Dari Senria misalkan, ambil kode AXP5, harganya sekian. Kemudian dari Senria juga ada kodenya AX5, harganya sekian. Nah, dengan adanya daftar mapping ini, sistem mapping otomatis mengambil harga paling rendah dari semua daftar yang sudah dimasukkan. Kalau kita mau menambahkannya lagi, boleh tinggal tambah baru saja. Mau dari supplier yang mana, bebas, kodenya apa, bebas. Nanti akan semakin banyak di sini daftar-daftarnya. Nanti otomatis diambil harga yang paling murah. Lalu apa yang terjadi jika di SPL1 harga paling murah ini ternyata produknya gangguan? Otomatis langsung diganti ke harga paling murah kedua yang tidak gangguan. Jadi nanti kalau SPL1 sama SPL4 ini gangguan, otomatis masuk ke Senria. Nah, lalu ini ada namanya markup umum, ada markup reseller. Seperti yang tadi saya bilang, yang untuk member umum ada yang akun reseller. Yang reseller ini bisa harganya lebih murah. Ini terserah mau diatur berapa. Ini contohnya untuk yang umumnya 533. Nah, untuk yang resellernya ini ambil untungnya 80. Nanti kalau misalkan SPL1 dan SPL4 ini gangguan, yang dua paling atas ini gangguan, otomatis ke Senria, set, harganya langsung berubah. Dari 6.323 langsung berubah ke 6.408. Ini semua otomatis. Nah, jadi ini yang namanya fitur mapping. Kalau misalkan ternyata semuanya gangguan, nanti di sini juga gangguan. Di pulsanya ini juga gangguan nih, aksesnya nanti gangguan statusnya. Makanya sebagian ada yang bilang yang pakai W38 sini lebih enak, lebih nyantai karena hampir semua otomatis. Ketika supplier gangguan, tidak perlu repot-repot ubah statusnya jadi gangguan. Soalnya sudah otomatis produknya ke close sendiri. Atau harganya ada yang naik, ada yang turun. Nah, itu juga otomatis.
Kemudian ini tampilan sederhananya, ini ada total transaksi suksesnya sudah berapa, ada berapa user yang terdaftar, saldo user ada berapa, kemudian pendapatannya sudah berapa. Nah, nanti bisa dilihat semua. Paymentnya juga ada beragam. Paymentnya ada QRIS, Alfamart ini bisa menggunakan WinPay, bisa juga Alfamart, Oke Connect, ada Bank BCA. Untuk Bank BJB ini kalau tidak salah dari banknya ya berat, susah untuk baca mutasi. BNI, kemudian ada BRI API ini menggunakan Domo Square. CIMB, CIMB juga karena keamanan dari banknya dulu bisa mutasi, sekarang sudah tidak bisa. Kemudian Bank Mandiri, kemudian ada BRI yang harus konfirmasi dengan usernya itu tekan tombol konfirmasi nanti memasukkan kode captcha. Kemudian ada BSI. BSI juga dulu bisa sebetulnya mutasi otomatis, tapi karena lagi-lagi keamanan dari pihak banknya, jadi gagal untuk login terus. Dan modul-modul lainnya. Kalau misalkan kartu kredit ini pakai Duitku, Genius ini pakai modul pihak ketiga, PayPal ini bawaan, hanya saja PayPal sudah tidak dikembangkan karena banyaknya terjadi dispute. Dan yang lainnya, paymentnya ada banyak. Kemudian pengaturan-pengaturannya, ada blog juga jika ingin membuat artikel atau menaikkan SEO bisa menulis di blog. Jalurnya itu kalau untuk Jabber bisa menggunakan Jabber API. Jabber API sendiri ini perlu berlangganan akunnya. Jadi akun khusus bukan akun Jabber gratisan. Bisa nanti juga member bisa transaksi via Jabber. Pembelian massal itu member langsung transaksi bisa 50 transaksi dengan mengupload file TXT atau mengetik di kolom yang sudah disediakan. Kemudian dari aplikasi Android juga bisa diatur di sini. Nah, ini ada pengaturan halaman utama. Di halaman utama ini, konten yang bisa ditambahkan adalah web view. Nah, web view ini benar-benar bisa mengeksplor imajinasi dari pengguna web pulsa. Karena dengan menambahkan menu web view ini, selama dia mahir menggunakan PHP dan JavaScript, bisa membuat menu yang macam-macam. Jadi bebas membuat menunya bisa seperti apa. Nah, contoh di antaranya yang ahli seperti ini mungkin yang ada di sini adalah Om Coachrit. Ahli dia membuat menu-menu web view. Kemudian ya menu navigasinya juga bisa ditambahkan, menu akun bisa ditambahkan, pengaturan lain-lain juga bisa. Nah, seperti itu kira-kira sedikit gambaran ini juga ada kolom kalau ada yang memberikan testimonial, ada yang memberikan umpan balik, yang juga melihat riwayat deposit, riwayat transaksi, dan mengecek sistemnya ini pastikan 395 karena yang paling baru ada 395. Dan bisa juga nih blokir nomor. Kalau misalkan ada orang jahat atau penjahat lah, kita bisa masukkan nomornya di sini agar tidak bisa order ke kita. Nomornya otomatis diblokir, tidak bisa melakukan order. Karena seperti yang kita tahu ketika menjalankan bisnis pulsa yang perlu dikhawatirkan adalah oknum-oknum yang melakukan cuci uang dan saldonya langsung dihabiskan ke produk-produk e-wallet, e-money, jadi Dana, OVO dan sebagainya. Untuk mengatasi seperti itu, nah ini sebelum terjadi kita blokir dulu biar dia tidak bisa transaksi. Seperti itu. Nah, mungkin sekian nih. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Saya sambil baca kolom chatnya nih. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Bisa di kolom chat. Atau bisa angkat tangan boleh. Kalau ada yang bilang suaranya kecil ya mungkin ini dari mikrofonnya ya, dari mikrofon sayanya nih agak kecil padahal ngomongnya udah teriak-teriak.
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Baik, Bang. Ya, Assalamualaikum, silakan. Bang. Waalaikumsalam, Pak Arbi, silakan. Iya, Bang. Ini mau nanya, yang mapping yang Abang nampakin tadi itu mapping premium ya, Bang? Mohon maaf, belum digunakan maksudnya. Oh, kalau misalkan itu yang saya pakai itu contohnya modul buatan pihak ketiga. Ini QM, Bang. buat ya buatan Om Muammar Gaddafi. Namanya itu yaitu link mapping apa? Mapping premium. Oh, siap, siap, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, Itu aja, Bang. sebut Assalamualaikum. ya Waalaikumsalam. Sebetulnya dulu itu gratis ya modulnya. Cuman karena ada yang rese akhirnya jadi berbayar. Ya makanya jangan rese lah kalau ke Om Amer. Yang tadinya gratis jadi berbayar kan. Kalau udah ngambek serem tuh Om Amer tuh. Silahkan mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi boleh. Nih Om Kocrit tampakin lah mukanya lah lele apa kumis leleknya lah keluarkan. Nih sayapin nih biar ganteng nih kelihatan Om Kocrit. Kalau misalkan transaksi itu harga sama ya kayak SW yang lain. Semakin bagus PC yang digunakan, otomatis bisa handle transaksi lebih banyak. Kalau misalkan mau kita analogikan, pakai VPS yang core-nya itu satu, CPU-nya itu satu, RAM-nya satu, itu bisa handle sampai 1000 transaksi. Kemudian apa core-nya CPU-nya 2, RAM-nya 2 bisa sampai 2000 transaksi. Nah, gitu terus. Kalau otomatis kalau misalkan ingin transaksinya puluhan ribu transaksi, ya CPU-nya harus yang besar. Kita coba intip ya. Misalkan kita nyontek dikit ke spesifikasinya servernya Pak Abdul. VPS-nya Pak Abdul. Kita cari dulu gambarnya. Yang Pak Abdul itu mantep itu speknya itu. Langganannya juga murah, cuma 1,5 juta per bulan. Tapi kalau misalkan belum ada dana, baru belajar, nah itu bisa mulai dari hosting atau VPS yang kecil dulu. Nanti makin beriringan dengan meningkatnya transaksi bisa upgrade, upgrade, upgrade. Nanti pasti di ujung upgrade paling mentok adalah menggunakan dedicated server atau taruh di data center. Naruh di Pak Abdul tuh. Ntar ya, saya cari dulu spesifikasinya Pak Abdul. Mungkin sebagian ada yang udah kenal Pak Abdul dari Metro Reload. Beliau juga kan menyediakan VPS-VPS untuk server pulsa. Nanti kalau misalnya transaksi sudah banyak, ingin taruh di cloud, bisa ke beliau. Mana ya spesifikasi? Ya pokoknya itulah semakin banyaknya transaksi, perlu semakin di-upgrade juga kayak CPU-nya butuh berapa core, kemudian RAM-nya ditambah dan sebagainya. Saya jawab satu-satu ya. Kalau misalkan apa reseller apa RS-mu komplain, agenmu komplain ya kita sediakan di websitenya di aplikasi tampilkan kontak CS-nya mana saja. Mau CS di Telegram, mau CS di WhatsApp. Nah, itu bisa ditampilkan. Silahkan bebas mau di mana. Soalnya kalau misalkan dari kolom komplain yang disediakan, nah itu kan CS-nya oh luar biasa ada Om Coach itu apa ya hilang lagi. Nggak jadi saya bilang luar biasanya. Nah, kalau misalkan
yang apa dari umpan balik itu kalau misalkan ES-nya tidak sigap buka-buka bagian umpan balik kan kurang optimal ya. Jadi bisa disediakan juga CS di Telegram, CS di WhatsApp dan sebagainya. Ya nggak ada. Kalau misalkan transaksi makin banyak itu pengaruhnya dari server yang digunakan, dari VPS yang digunakan. Kalau misalkan engine-nya ya segitu, apa engine-nya ya itu aja tidak ada harus upgrade, harus beli modul tambahan biar transaksinya jadi banyak, biar bisa kuat handle transaksi lebih banyak itu nggak ada. Lisensi W38 itu hanya sekali beli. Tidak ada biaya tahunan, tidak ada biaya bulanan. Jadi untuk lisensi sekali bayar. Walaupun yang perlu rutin dibayarkan itu adalah misalkan langganan hosting atau langganan VPS atau langganan apa di data centernya apa domain. Ini penting nih, domain dan VPS ini jangan sampai telat bayar. Bahaya kan? Nanti kalau misalnya telat bayar, akunnya disuspend. Oh iya, silahkan Kang Maki ini. Mohon maaf ya belum sempat memperkenalkan ketua asosiasi kita ada Kang Maki. Tapi beliaunya ternyata ada keputusan, ada kebutuhan lain, ada keperluan lain, jadi izin live duluan. Kalau misalkan via API itu harus ganti ke VPS dulu atau bisa lewat hosting. Sebetulnya memang disarankan itu dari awal menggunakannya VPS karena otomatis resource-nya itu lebih besar. Tapi kalau ingin belajar dahulu bisa dari hosting. Via API bisa dari mana saja, hosting bisa, VPS bisa. Contohnya Sendria API. Nah, itu bisa. Tapi memang direkomendasikan menggunakan VPS karena lebih tangguh. Untuk pemula recommended yang paket apa, Bang? Nah, ini bebas sih maunya kayak gimana kebutuhannya. Kalau misalkan biasanya yang beli ke saya itu kalau cek di di channel Telegram saya ada namanya paket gold karena biar terima beres. Biasanya pakai yang paket gold. Tapi kalau misalkan senang yang ngoprek-ngoprek sendiri atau ingin hemat banget ya beli lisensi aja, install sendiri, terus modulnya cicil, belinya belakangan, aplikasi beli belakangan juga itu bisa, bisa banget. Dan meskipun beli lisensi only, pasti dimasukkan ke grup, bisa diskusi di grup. Kalau developernya gampang dihubungi atau tidak, saya akui memang sulit, responnya itu lambat. Makanya di sini saya mencoba untuk memperkenalkan kalau misalkan sellernya itu ada selain dari ke developer langsung bisa beli ke yang lain, misalkan beli ke saya, pasti nanti dimasukkan ke grup. Di grup sendiri nanti bisa diskusi. Nah, tapi eh, jangan apa ya, di grup ini kan ada banyak diskusi, sharing-sharing, ilmu-ilmu. Jangan males buat baca lah kasarnya. Jadi kita sama-sama belajar. Kadang kan ada orang yang sebenarnya niat membantunya tinggi, tetapi ada pertanyaannya itu terus yang ditanyakan. Akhirnya lama-lama orangnya malas untuk menjawab. Karena pertanyaannya itu terus. Padahal di grup tinggal di scroll aja ke atas atau di search. Teknik pemasaran promosi yang bagus nanti untuk webpool kita gimana ya Kang? Sebetulnya dalam bisnis pulsa ini kan enaknya pertama kita jadi agen ujung nih. Agen ujung jualan pulsa biasa ke teman, keluarga, bikin konter. Lama-lama naik jadi MK, jadi MD. Udah naik kita punya ini banyak, punya reseller banyak, baru bikin webpool nih. Nanti semua pelanggan kitanya diarahkan ke webpool. Nah, itu yang enaknya. Promosinya gimana? Untuk skala kecil dari mulut ke mulut, dari konter ke konter, dari sekitaran daerah kita tawarkan. Kalau misalkan budgetnya banyak, bisa juga pasang iklan di Facebook, pasang iklan di Google Ads, nah itu bisa. Kemudian versi Webpool 4.0 pakai kode igniter 4. Nah ini saya juga kurang tahu
seperti apa karena masih dalam pengembangan. Dari developer sendiri bilang nanti akan ada banyak perombakan. Kalau misalkan web pulsa ini kan masih ada yang pakai PHP 5.6, tidak masalah, tidak perlu buru-buru diupdate ke PHP 7, tapi disarankan memang diupdate ke PHP 7. Karena dari testimoni teman-teman yang sudah update dari 56 ke 7 juga lebih enak di 7. Kalau misalkan syarat hosting, transaksinya berapa itu tergantung ya. Syarat hosting kan bisa kita ibaratkan sebagai kontrakan yang sekamarnya isi banyakan. Nah, kalau misalkan taruhlah sekamar ada isi 4 orang. Nah, 4 orangnya termasuk kita. Terus ada orang lain yang barang-barangnya naruhnya banyak banget lah berantakan. Akhirnya kita cuma kebagian kecil di pojokan. Nah, otomatis transaksinya bisa handle sedikit karena resource-nya kepake sama orang lain tersebut. Kalau VPS itu lebih lega. Tadi asumsinya ya kalau misalkan nggak ada modul yang aneh-aneh, nggak ada modul-modul yang berat, dan juga konfigurasi VPS-nya bagus, satu core CPU dan 1 GB RAM itu bisa handle up to 1000 transaksi sehari. Kalau misalkan nanti upgrade Webpool 4.0 ada biaya update atau enggak, saya kurang tahu, tapi kemungkinan ada karena untuk biaya pengembangan juga. Kalau database ya terserah mau pakai apa. Misalkan pakai VPS yang ngebuild VPS-nya kayak gimana. Diinstalnya pakai apa? Pakai MariaDB, pakai Nginx dan sebagainya terserah. Tapi ya nyamannya pakai MariaDB biasanya. Atau pakai yang lain-lain juga bebas terserah. Update PHP 7 nggak ada pengaruh apa-apa. Update PHP 7 udah ada sejak zaman dahulu kala. Kalau misalkan install ulang pasti langsung dapat PHP 7. Jadi web pulsa yang baru sudah tidak ada yang pakai PHP 5. Pasti yang baru itu menggunakan PHP 7. Sama contoh syarat hosting ya, misalkan pakainya di Niaga Hoster yang pakai paket yang cloud hosting yang paling mentok itu bisa handle sampai 4.000 transaksi bisa 4.000 5.000 transaksi pakai syarat hosting. Tapi itu syarat hostingnya harus yang bagus. Biasanya carinya pakai nama yang tulisannya cloud hosting, bukan yang unlimited hosting. Dan harus dicek, tidak semua hosting juga syarat dan ketentuannya enak. Misalkan kita ambil di Domainisia. Domainisia itu ada kebijakan resource kepake 10% bisa kesuspend. Nah, bahaya. Kalau misalkan khawatir PHP 7 nggak bisa dihandle, pakai jasa install ulang aja. Bisa ke Mas Ilham, ke Mas Vicky, boleh. Kalau ke saya kebetulan teksnya lagi banyak, jadi sedang tidak bisa install ulang. Nanti ke Mas Vicky, Mas Ilham, itu bisa dibantu. Ada apa jasa install ulangnya. Tinggal ditanyakan saja biayanya berapa dan juga janjian waktunya kapan. Dan di ini ya, paling di W38 sini ada sistem keamanannya. Jadi satu akun itu kalau misalkan transaksi
dibatasin transaksinya tidak bisa terlalu cepat. Jadi kalau misalkan ada transaksi yang dempet banget, misalkan 1 detik, ada RS yang 1 detik transaksinya itu bisa 3 transaksi, nah itu akun RS-nya akan keblokir. Kenapa seperti itu? Karena demi keamanan, untuk mencegah keamanan. Kenapa kok kayak gitu dibilang menjaga keamanan? Kalau dulu pernah baca berita Tokopedia kejebolan pulsa 1 miliar hilang. Nah, itu dengan memanfaatkan celah transaksi yang terlalu dempet. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada RS-nya yang atau agennya itu yang transaksinya ngebut banget, kurang dari 1 detik, misalkan dia juga ternyata eh, supplier pulsa punya SW juga, entah itu web pulsa lainnya atau pakai otomes atau lainnya. Nah, itu nanti bisa diatur biar bisa user tersebut bisa transaksinya detikan tidak keblokir. Nanti ada script yang bisa diedit. Yang paling penting kalau misalkan pakai W38S, kita harus mau sama-sama belajar. Maksudnya bagaimana sama-sama belajar? Karena ini kan basisnya PHP, pasti ada banyak file yang perlu diedit kalau ingin macam-macam ini itu. Nah, nanti editan filenya ini kalau kita tidak paham PHP, nanti agak agak rumit, takutnya salah sendiri. Syukur-syukur kalau ternyata budgetnya unlimited, uangnya banyak, bisa apa? Bisa bayar orang buat mengeditkan. Tapi kalau misalkan yang budgetnya pas-pasan, misal kayak saya, ya harus mau belajar. Minimal pahamlah kalau di edit-edit script ini tuh tidak boleh ada tanda baca yang kurang atau lebih. TRX Dempet barusan modul apa? Nggak ada modul apa-apa. Cuma ada settingan yang sedikit diubah. Silakan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lagi dipersilakan. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit lagi. Kalau BRE itu kan memang rajanya gagal login ya. Saya sendiri di web BRI konfirmasinya manual. Alternatif lain itu menggunakan BRI-nya modul QM alternatifnya. Tapi itu juga tidak menjamin mulus 100% lancar. Tapi better daripada apa modul yang lain. Tapi kalau sukanya konfirmasi manual, karena khawatir ya BRI itu kan paling sering reversal juga. Khawatir ada terjadi reversal, jadi dana masuk tapi ditarik lagi sama BRI. Nah, itu bisa konfirmasi manual. Kalau mau konfirmasi yang otomatis, saat ini modul yang paling oke itu pakai modul QM. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalkan tidak ada, atau nanti jika ada yang ingin tertarik membeli web pulsa 38S, bisa. Kalau misalkan tidak ada yang bertanya, atau malu, atau lupa tadi mau nanya apa, mungkin bisa lanjut nanti bertanya di grup umum ya, grup umum W38S. Kalau beli aplikasi Android saja berapa? Kalau misalkan sudah punya web pulsa W38S, aplikasi Android itu yang standar harga 700.000. Cuman 700.000 aja. Nanti bisa build sendiri dari link untuk buildnya. Cara buildnya juga tidak susah.
Oke, mungkin kita cukupkan saja ya untuk malam ini. Ntar next time kita akan buat acara lagi yang memberikan informasi-informasi terkait W38S dan khususnya kalau misalkan yang sudah memiliki web pulsa W38S nanti akan rilis juga web forum untuk W38S. Nanti bisa sharing-sharing script, modul, dan sebagainya, editan-editan, dan sebagainya. Insya Allah untuk internal W38S. Ya, terima kasih semuanya kepada yang sudah hadir. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa ada sedikit gambaran apa itu W38S. Kalau misalkan ternyata masih kurang jelas W38S itu apa, bisa tanyakan saja di grup terbuka, di grup umum W38S yang sudah saya buat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.